Udah? Udah dong. Oke, mantap. Kembali lagi di Ngadur. Ngobrol bareng Ngadur bersama saya Abdur Arsad dan juga Abel Ahrian. Satu-satunya acara orang di channel orang. Luar biasa sekali. Cing Abdul kemana aja sih? Berak. Hah? Berak. Saya nonton Bang Dion. Saya nonton di TikTok. Cing Abdul minum apa kok langsung? Jamu. Oh, jamu. Dur, sekarang gue udah jamuan, Dur. Pagi gue minum. Pakai Kalpanax dong. Kalau jamuan. Jamur. Gue udah jamu pagi. Ini jamu apa? Beras kencur. Dari Ustaz Solmed. Sorry. Ya, Oh jamu iya, lah. beras kencur ini. Bukan. Ini yang rasanya manis nih kan? Enggak. Pahit itu. Di gue campur madu tuh, Dur. Dikasih gue sama Ustaz Solmed. Baunya enak lagi. Ada orang yang senang, ada yang enggak. Nah, ada yang enggak senang bau gitu, lo mau? Baunya enak ini. Tidak, baunya enak, tapi saya rasanya pahit sih. Iya, pasti. pahit memang. Baunya enak. Dipakai madu. Jamu kesehatan untuk pria. Jamu-jamu obat kuat. Bukan jamu obat kuat, bukan. Karena jamu sehat. Kayak lo misalnya ke toko jamu ini, Dur. Yang gerobak pernah nggak lo? Belum pernah. Mas, jamu sehat pria. Nah, dikasih deh tuh sama dia campur-campurannya. Saya pernah ke toko jamu yang dia ruko. Ya. Dia kayak warkop. Ya. Dulu gerobak doang kayak gitu. Sekarang udah mulai ruko. Sama dia racik deh tuh. Nah, itu rasanya kayak gitu. Saya kadang-kadang kalau demam-demam gitu. Kan kalau di Malang ada tuh yang di ruko-ruko gitu. Ke situ kayak di warkop gitu. Ya pakai telur kan? Iya, Bang. Saya demam, Bang. Minta jamu dong. Ya. Ntar dibikin tuh. Manis ya tapi ya. Iya, ditambahin manisnya. Iya, dikasih gula. Entah gula, entah apa ya, pokoknya manis. Madu kayaknya. Gula enggak lah. Tambah anggur juga suka tuh. Dia pakai apa ya? Anggur buah. Bukan, anggur merah. Ditambah itu. Jadi kan, manis. Jadi manis. Pakai gituan. Kalau di Pajenggot situ? Pajenggot di mana nih? Pajenggot Palapa sini. Ada pempek, ada toko jamu. Pajenggot 2 namanya. Pajenggot pempek, sama Pajenggot jamu. Pajenggot jamu ini tuh orang yang sama? Beda ya, Man? Beda. Tapi sama-sama jenggotan? Sama-sama jenggotan. Dan dia kasih kayak ramuan, obat-obat Cina tuh, Dur. Si Pajenggot ini? Iya. Batuk dikasih, bentuknya tuh kayak biji lada. Tapi gua nggak tahu. Dicampur di minuman gelas kita itu? Dengan jamu-jamunya gitu. Gue bengong dikit sekarang disodorin jamu sama Iman. Oh gitu? Iya. Pokoknya minimal 2 kali sehari. Sehari 2 kali? Iya. Luar biasa ya. Cing Abdul lama nggak ketemu udah minum jamu sekarang. Rumah udah dibongkar. Iya, lo lama banget, Dur, emang lo, Dur. Cing Abdul, tadi saya mau bilang, saya nonton di TikTok. Kok TikTok apa sih? Saya mau cerita ini. Oke. Saya nonton di TikTok. Ini Bang Dion jadi Rhoma Irama lucu sekali ya. Emang lucu itu. Lucu banget, Cing. Maksudnya kan saya kalau nonton TV acara full kan effort ya. Iya. Jadi yang potongan di TikTok itu saya lihat lucu sekali. Si dia. Yang judi. Apaan? Kok judi? Bukan loh. Miras Miker, yang jadi Miker. Iya, itu lucu sekali itu. Itu harmonisasi, saya nggak mengerti itu apa. Pokoknya harmonisasi penggalan musik apa gitu kok bisa pas gitu ya, bisa enak gitu ya. Latihan itu tuh. Latihan dong, gila kali lo kalau latihan. Tapi pada deg-degan, Dur, waktu itu, Dur. Anak-anak. Karena takut Rhoma Irama marah. Lo aja dia yang bawain, lo aja yang mau gitu. Takut marah, gua juga takut marah. Ternyata lucu, Dur, si Rhoma Irama itu. Iya kan diplesetin bukan jadi jelek kan lagunya. Maksudnya bukan ada orang yang marah, bukan menghina. Iya. Cuman miras jadi miker doang. Iya. Gitu. Takutnya ada yang marah, itu gua yang ciptain gitu. Tapi dia orangnya emang lucu. Emang orangnya lucu kan. Akhirnya gua ke podcastnya dia tuh. Oh ya. Podcastnya Rhoma Irama. Podcast Rhoma Irama. Main kata si ininya, kata krunya, nih Pak Abdul jago main pingpong nih.
Cing Abdel dengan Roma Irama tuh mana lebih tua? Goblok. Ituan gue lah. Tuaan Cing Abdel? Tuan Roma Irama lah 76 dia. Oh iya ya. Dia 76. Waduh, Roma Irama itu kayak jarum. Sudah setua itu ya? Kayak jarum. 76 gitu. Ya udahlah, ngomongin lo aja deh. Lo kemana aja? Saya mah di sini-sini aja. Lo kemana aja udah, Dur. Kasihan orang lo. Saya di sini-sini aja. Kasihan tayangan yang menggantikan lo, Dur. Banyak yang tayangan apa yang gantiin saya? Ya macam-macam, ada makan, ada wawancara, ada apa tuh. Enggak ditonton, cuman pengen Abdur mana nih? Abdur mana? Itulah. Kok itulah? Enggak. Saya berapa? 3 minggu ya? Lebih. 3 minggu. 3 minggu baru Lebih. Lebih, orang lebih tayangannya itu lebih. Bulan lah kurang lebih. Iya. Baru sebulan. Tidak ini apa namanya? Apaan? Orang gue lihat lo kemana-mana kok. Iya pusing. Saat itu gue lihat lo kok ada di mana-mana. Gue bilang, gue bilang, oh mungkin emang dia lagi pusing kali. Tapi Tidak. Kalau Helmi Yahya itu sudah. Di sini ada, di sana ada. Sudah apa dia nama? Rekaman. Kok rekaman? Di Vindes. Di Vindes sudah lama, sudah sebelum Tonight Show ya? Vindes apa Iya, Tonight Show. Ya? Itu sudah jauh sebelum ini, sebelum saya tidak ngabdur. Naik angkot sama Pras. Oh ya, nah aku sama Pras itu pas di episode ngabdur tidak ada tuh. Tuh. Betul. Iya. Karena pada waktu itu padat sekali, Cing. Apa promo-promonya. Lalu kemudian saya tuh pusing materi. Ada yang 1 minggu saya open mic Senin sampai Jumat di markas, mempersiapkan materinya tuh. Jadi dia idenya ada, tapi pada waktu itu ya idenya ada, tapi kayak saya bingung gimana ini jadi lucunya bagaimana ini mah isinya statement doang, lucunya nggak ada gitu-gitu. Jadi pusing, bangun tidur, bikin lagi, cuma dapat 1 kalimat, dapat punchline, tidak yakin, begitu-begitu sampai kemudian open mic saya Senin sampai Jumat itu. Senin saya bawa materi, dapat 20 menit, besoknya saya bikin lagi materi, dapat lagi 29 menit, terus hari Rabu saya gabung berdua itu, dapat sekitar 40 menit. 49 dong. Tidak, jadi ternyata jadinya 40 menit di hari itu. Kemudian hari Kamis saya bikin lagi materi baru, dapat 20 menit lagi. Kemudian saya Jumat saya kumpulin semuanya, saya coba lagi, rewrite tipis-tipis lagi, coba lagi dapat 1 jam 12 menit. Nah disitulah baru saya agak lega tuh. Baru mulai agak lega, tapi masih harus dirapikan. Jadi masih ada punchline yang menurut saya masih bisa lebih baik. Jadi itu dirapikan, sekalian dibikin setlist yang bagus. Terus kemudian, nah sekarang nih lagi tahap itu, lagi merapikan dan bikin setlist yang bagus, urutan-urutannya dan segala macam, tulis ulang lagi. Lalu kemudian ada beberapa ide yang belum masuk. Yang belum di open mic ini juga? Iya, dan belum ditulis, tapi idenya ada. Maksudnya idenya tuh cakep gitu untuk pahlawan perlu tanda jasa, tapi pantun. Belum masuk. Apa tuh cakep? Ya. Tidak pantun. Ya. Tapi belum masuk. Kapan sih mulai pertama, Dur? 28. Minggu depan nih, iya minggu 28 Januari. Ih, sekatan banget. Ini udah disiapin dari tahun kapan? Tahun lalu, Dur. Oh iya. Dari tahun lalu udah di ini. Pertama Semarang berarti? Malang. Oh, minggu depan. Hari ini kan hari Sabtu nih. Sabtu depan, Jing, 28. Oke. Ini tayang besok kan? Iya. Nah, 28 depannya. Ya. 28 Januari. Minggu depan. Di Malang. 29 Januari kemudian. Lo nggak pulang nih kan? Nggak ke Jakarta dulu kan? Ke Jakarta setelah dari Surabaya. Kan 29. Oh, ya. Dari Surabaya, oke. Ya, 29 Surabaya, kemudian saya pulang Jakarta. Kemudian lanjut lagi tanggal 4 Februari Jogja, 5 Februari Semarang. Kemudian pulang lagi. Lanjut lagi minggu depannya Bandung 11 Februari, Bogor 12 Februari, kemudian pulang, istirahat 2 minggu, Jakarta 25 Februari 2023. Udah habis tiket? Belum. Yang mana? Semua kota masih ada. Semua kota masih ada. Masih ada. Malah, tapi udah itu, apa tiketnya namanya?
Apa tuh? Periodenya. Oh, sekarang sudah jalur mandiri, jalur prestasi sudah tutup. Prestasi juga udah habis semua. Belum, Tapi udah tutup. tapi sudah tutup Oke. periodenya. Oh, periodenya aja yang udah habis. Periodenya sudah habis. Itu tidak menentukan tempat kan? Tidak. Periode doang kan? Periode doang. Oke. Berarti nggak pakai milih dong? Iya, siapa apa istilahnya first come First serve. first serve. Serve, ya. Itu dia. Oke, ya. Ada lagi dong gambarin. Nah, ini venue-venuenya. Malang di teater apa tuh ya? Di UBTV. Teater UBTV. Brawijaya, Surabaya di Teater RRI, Jogja di Auditorium Lembaga Indonesia Prancis. Nanti ada Zidane-nya di situ ntar. Anjir. sama Apa Zidane? sama Mbappe. Semarang ada Ballroom Pandanaran Hotel. Bandung ada Gedung Kesenian Rumintang Siang. Bogor. Kemudian Bogor ada di Ballroom Gedung Putri. Bogor sama Jakarta gak kedeketan, Dur. Apanya Jakarta. iniannya? Tapi Bogor banyak juga yang beli. Beda ininya ya? Iya, banyak yang beli. Oh. Bogor, Bandung banyak banget. Jakarta udah berapa persen? Jakarta 50% sudahlah terisi. Gue ini nggak? Iya dong, kan sudah dihubungin Comika. Gue berapa menit? 10 menit. 10 menit sambutan kepala sekolah. Sambutan kepala sekolah. Jadi nanti ada opener dulu, Odi atau Banyu, saya tidak tahu siapa yang duluan, pokoknya Odi, Banyu. Habis itu sambutan kepala sekolah, Ya. Cing Abdel. Baru saya naik. Anjir. Gitu. Sambutan kepala. Gue udah mikirin kostumnya, Dur. Saya juga bikin kostum. Bikin baju guru saya. Gue kostumnya ya kira-kira. Kostum ya. kepala sekolah pokoknya. Batik paling ya. Ya. Paling batik. Peci kan dong? Pakai peci. Atau safari ya gitu-gitu. Hari boleh. Gitu gue. Pakai peci tidak pakai peci terserah kan, kepala sekolah Kepala ada yang sekolah. ada yang pakai peci, ada yang Ya. tidak. Atau mau pakai topi PNS itu. Topi pet yang Topi kayak pet. Pak Bas biasa pakai, tapi Iya. Pak Bas tuh pakai topi PUPR. Iya. Tapi PNS tuh kan ada yang padi Ada. dan kapas begini-begini Betul. di petnya tuh. Ada, ya. Pakai podium gak gue? Sambutannya? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada podium. Karena suasananya kan ruang kelas. Oke. Jadi Sing Abdel kayak masuk di sebuah kelas, kasih tahu kalau guru mata pelajarannya nggak bisa masuk. Oh gitu. Jadi nanti yang ngisi guru piket. Oke. Guru piketnya lo? Ya, Oke. gitulah. Gitulah kurang lebih. Pahlawan perlu tanda jasa Jakarta. Mantap. Ada lagi dong. Sudah, itu aja. Oh ini, iya seragamnya nanti teman-teman penonton pakai baju warna putih. Diharapkan pakai ini. Diharapkan pakai baju warna putih. Kalau tidak ada baju warna putih, kami sediakan merchandise warna putih. Oh. Begitu. Ini kaos. Kaos. Jadi biar berasa suasana sekolahnya. Kita nostalgia zaman sekolah pokoknya. Iya. Sambil membicarakan pendidikan Indonesia. Gitulah, Cing. Luar biasa lah. Tapi saya sekarang ini sudah di fase yang lega. 2-3 minggu yang lalu tuh saya di fase yang betul-betul yang kayak tidur tidak enak, makan tidak enak. Ngasih kabar aja nggak sempet. Iya, betul-betul yang kayak saya tuh kayak melihat tulisan kayak aduh, ya Allah gini banget. Ini stres yang betul-betul stres gitu. Gue sampai berpikir, ini kopinya beda lagi si Iman nih. Gue sampai berpikir, Jangan-jangan kopi itu yang tadi yang ini. bukan. Ini jamu. Ini enggak, udah pasti ini. Kopinya beda lagi. Gue apa gue salah sama Abdur? Tidak, karena Cing Abdel habis minum jamu. Jadi kopinya berasa aneh di lidah. Bukan, enggak, emang udah beda rasanya. Kan gue udah terbiasa begini nih pasangan. Udahlah ini lidah gue, Dur. Gue rasain. Nah, saya coba menganalisa aja. Gue sampai ini apa gue salah ya? Ini anak-anak nungguin loh seharian loh, Dur. Iya, maaf Bang. Dur, seharian. Tadi kan ada hohihi. Bukan, yang waktu itu Iya, loh. sorry banget Bang. Sorry banget. Saya tuh sudah sadar, saya salah sekali. Gue tuh sampai pengen nanya aja sampai gue. Aduh. Si Abdur kenapa ya? Sorry banget. Sorry banget. Si Terakhir udah itu. Rahman pengen nanya juga dia nggak berani. Gue pengen nanya, aduh, dia kenapa ya? Tidak, sampai itu- gue tanya lo, aman gak Dur gitu? Gue pikir Iya, lo udah sorry. apa gitu. Sorry. Saking Karena lo masih Saya balas pusing. Dur.
Betul, saya Karena balas. paginya itu pada saat janjian lo masih balas. Iya, saya baru bangun. Iya. Saya baru bangun tuh, yang saya WhatsApp itu, kita janjian jam 9, saya baru bangun setengah 10 kan. Iya. Yang saya balas Cing Abdel tuh. Iya. Saya jam 11 ya. Iya, saya bilang, Cing, sorry jam 11 ya. Oke, gue bilang gitu. Nah, kemudian saya malas-malasan, ketiduran ulang. Terus saya mikir, aduh. Karena saya tuh, sebenarnya saya sadar, karena saya bangun sudah telat, itu yang bikin mood jadi tidak enak. Sorry banget. Saya salah. Sorry, itu terakhir udah. Tidak ada pembenaran sebenarnya teman-teman, tidak ada pembenaran. Gue pikir apa ya? Nah, habis itu longsor kemudian beneran si Depok. Tidak. Kalau habis itu kemudian diisi tidak longsor. Habis itu kemudian diisi dengan apa? Puyengnya masalah materi yang kiri kanan itu yang kemudian akhirnya aduh, kayaknya belum bisa ngabdur nih. Nah, begitulah. Tapi itu sudah. Makanya saya kemudian belajar tuh. Saya kan nanti akhir tahun ini bikin lagi Black Campaign, tour lagi. Oke. Insya Allah jalan Oktober atau November. Nanti finishnya Januari. Karena mendekati pemilu. Iya, mengejar Februari kan sudah pemilu. Iya, udah minggu tenang juga. Iya. Ya. Jadi Januari udah harus final tuh. Jadi jalannya Oktober atau November gitu lah ya. Nah, saya belajar dari yang saya nyiapin PPTJ ini, kayaknya saya tidak mau lagi nulis itu mepet-mepet. Makanya ini sekarang sementara saya nulis PPTJ kan udah jadi ya 90% lah. 10% ada ide-ide yang belum masuk. Sembari itu saya sembari nulis Black Campaign juga. Sembari nulis pelan-pelan beat-beatnya. Udah nulis lo ya, jauh-jauh hari ya? Iya, karena saya tidak mau kayak PPTJ itu betul-betul pusing, benar-benar pusing yang sampai kayak mau ngapa-ngapain tuh nggak enak banget. Oh, ini nggak enak, pindahan nggak enak. Malah nggak ngapa-ngapain akhirnya. Iya, seharian cuman dapat 2 kalimat, 3 kalimat. Mandi, datang, kirain bakal seger, datang menghadap keyboard, ngantuk. Lu main musik sekarang? Keyboard. ASDF. ASDF. ASDF emang? A-nya ke kelingking? Iya, ASDF. Oh. Penjariannya. Gue 11 jari. Nggak harus bareng, ganti-gantian. 11 jari. Nah, gitulah Cing. Cing Abdel apa kabar nih? Udah lama banget ya gitu. Sehat ya Cing ya? Sehat, alhamdulillah. Perkembangan apa film terakhir yang nonton? Kaleidoskop. Aduh, saya belum nonton lagi. Kaleidoskop. Lo nonton dah? Sebelum itu apa yang Cing Abdel nonton? Lo apa deh? Mencuri Raden Saleh. Gue udah nonton di bioskop. Lo, ayo kita Oh, ngomong. saya nonton di Netflix. Apa menurut lo? Saya menonton Mencuri Raden Saleh. Iya. Saya merasa bukan seperti film Indonesia. Malaysia. Sejujurnya. Malaysia. Tidak. Dia Brunei. tidak. Singapura. Tidak. Dia kayak film Thailand. Hollywood. Oh, Hollywood. Kayak film Hollywood. Oke. Saya nonton Mencuri Raden Saleh itu ya. Saya tidak tahu pendapat orang lain itu pun kalau saya merasa bahwa wow, keren ya. Skripnya tuh rapi. Cara dia ngeplanting sebuah informasi bagus. Rapi banget. Jadi saya suka banget Mencuri Raden Saleh. Bagus ya? Bagus. Secara teknis bagus juga ya. Nah, saya tidak tahu kalau teknis. Ya kayak yang dari Cara shot dari jauh atas. Nah, itu kan green screen. Sampai, green tapi screen apa sih istilahnya? CGI. CGI. Iya, terus sampai masuk ke dalam mobil. Udah bisa halus gitu. Iya. Makanya saya nonton itu, kesan yang saya dapat adalah ini tidak seperti film yang dibuat oleh orang Indonesia. Kayak film Hollywood, kayak kita nonton apa yang pencuri-pencuri Ocean Eleven ya? Iya, Ocean Eleven. Kayak sudah seperti itu. Italian Job. Ya, Italian. Walaupun tingkatan kesusahan dalam operasinya berbeda ya. Berbeda. Tapi sudah seperti itu. Saya Cuma satu gue yang ganjel, Dur. Apa tuh? Yang ngeluarin ininya, ngeluarin lukisannya. Nggak ada yang curiga gitu. Kan dorong-dorong, ingat gak? Iya. Cuma itu doang yang agak. Kenapa harus lewat tempat rame gitu? Mungkin Kan karena bisa cari jalan di tempat sepi juga gitu supaya nggak. Karena orang lagi
Iya, harusnya itu jadi lebih masuk akal. Iya. Tapi mungkin karena itu termaafkan, logika kita memaafkan itu karena mungkin Orang lagi ribet. Iya. lagi ribet masalah kebakaran atau apa. Iya, tapi kan ada satpamnya, ada ininya juga. Ini siapa lo bawa-bawa inian gitu. Iya. Harusnya di tempat Harusnya dikasih jalan sedikit aja. Iya, di tempat sepi aja. Sepi satu. Sekalian di tempat sepi aja bagus gitu ya. Udah ada exitnya sendiri gitu, Iya. nggak bareng-bareng sama ini. Kalau yang bareng-bareng yang jalan ngelenggang gitu ya. Kan banyak tuh film-film yang kalau mau keluar kita bikin keributan dulu, ntar lo jalan ngelenggang aja seakan-akan Iya. lagi ribet gitu. Iya, Tapi ini karena ngedorong-dorong Iya, segitu dia gede. ngelenggang nggak bisa karena Iya. itu. Iya. Hanya itu lebihnya bagus banget kata gue. Iya. Iya. Saya juga merasa Malah yang paling bagus kata gue Bagus Umay. banget. Kalau gue ya seneng ya ngeliat si Umay. oh iya, Umay bagus. Bagus banget ya mainnya Bagus ya. banget. Si ini juga saya rasa siapa namanya ya? Iqbal. Temennya Iqbal. Umay. Bukan. Umay kan Cowboy. Hah? Iqbal Cowboy Junior. Hah? Iqbal E-nya 3. Iqbal. Iqbal, Umay. Bukan Umay, Umay itu belakangan. Umay kan pembalap, dia sama mekanik kan. Umay ini mekanik. Mobil. Emang ada Temennya yang hacker itu loh. Iya. Angga Yunanda. Iya tidak sih? Ya, tapi apa namanya ya? Yang ganteng kan? Iya. Iya, mereka semua ganteng sih. Iya. Dibanding dengan kita berdua ya, Betul. Cing ya. Kalau dibanding dengan saya masih keren saya ini. Kalau dari segi wajah ya. Iya. Tidak, yang temennya Angga Yunanda itu Iya. itu juga bagus. Saya Iya. suka sekali aktingnya. Umay juga bagus. Saya suka sekali scene yang Umay marahin mereka karena tuk-tuk. Dia punya saudara tiri kan namanya tuk-tuk. Oh iya. Kan ditangkap polisi tuh. Scene dia marah-marah tuh Bagus ya. bagus. Iya. Bagus. Ya seorang sutradara mereview film lain dan menganggap film lain tersebut bagus sudah pasti. Tidak. Jangan sebut sutradara. Kan lu sutradara udah. Tidak, tapi masih cek. Orang baru open mic 1 kali. Itu kayak orang baru open mic 1 kali bio langsung stand up komedian ngapain? Iya kan udah ada. Tidak. Sutradara. Tidak, tapi saya itu amazed sama penulisan skripnya. Maksud saya Pintar ya? iya, Pintar ya? bagus Iya. sekali, rapi sekali. Dan saya itu suka film Indonesia yang jangan semua dikunyah kemudian penonton tinggal telan, tapi ada part-part yang kita dikasih mikir, itu saya suka. Itu yang mana tuh? Di bagian yang mana yang harus akhirnya kita mikir? Contoh ya, satu yang saya tangkap tuh ini. Ketika mereka mau tukar lukisan di underpass SCBD. Iya. Iya kan? Itu underpass SCBD kan? Iya. Di underpass SCBD itu. Jadi pertanyaan dari si tokoh-tokoh ini. Tokoh-tokoh ini bertanya, kok bisa ada polisi yang nggak pakai seragam itu? Kok bisa gitu? Dan itu tidak terjawab. Dan itu tidak ada yang menjelaskan. Dari satu pun mereka tidak menjelaskan. Tapi itu tuh ada clue-nya dan cuman ada 1 kalimat doang dan cuman 1 scene doang. 1 scene dan cuman 1 kalimat doang. Waktu si Cewek. Anandra Bimo, siapa namanya? Andrea. Andrea Bimo. Yang cewek itu kan? Ya, yang cewek, yang polisi. Ya. Yang cewek. Polisi. Iya, polisi ya. Andrea Bimo kan namanya. Nah, ketika Andrea Bimo waktu dia mau lagi bukan rapat lah, meeting atau apa, kasih tahu untuk pemindahan lukisan besoknya itu, dia bilang cuman 1 kalimat, dia ngomong, saya mau pemindahannya, kan mereka sudah punya prosedurnya, tapi dia mau pakai prosedurnya yang dulu, seperti zamannya Pak Permadi waktu presiden. Ada 1 kalimat dia ngomong gitu. Nah itulah menurut saya tidak tahu maksud asli dari penulis, tapi kalau saya nonton, saya merasa bahwa itulah clue-nya, sehingga ada sesuatu, karena si Angga Yunanda itu kan dia sudah ngecek bagaimana prosedur pemindahan lukisan apa segala macam, dia sudah ambil data-datanya segala macam mereka sudah pelajari, tapi ternyata data soal polisi lain yang ngikut itu tidak berseragam ngikut itu dia nggak punya data itu ternyata karena memang protokolernya pakai punya Pak Permadi yang dulu, dan itu jadi masuk akal ketika semuanya direncanakan oleh si Pak Permadi itu. Jadi kayak make sense banget, jadi saya mikir kayak gini. Nah, film-film kita tuh jarang film Indonesia yang
kita dikasih part untuk mikir. Ya. Semuanya itu sudah terjelaskan baik lewat dialog maupun gambar. Kemudian kita tinggal terima gitu. Bahkan melalui VO. Iya. Kadang kita kalau pengen kasih clue biar orang mikir aja gitu, kadang-kadang produser nggak mau. Merasa bahwa penonton Indonesia belum siap kalau mikir. Padahal menurut saya bisa-bisa aja, orang banyak kok orang Indonesia nonton film-film luar dan paham. Iya. Dan bisa malah ketemu Easter egg-nya dan segala macam. Sudah bisa gitu. Cuman ketakutan adalah pertimbangan-pertimbangan yang lain dan segala macam gitu sih. Sama pelang-pelangnya terlalu baru. Pelang kurir yang itu tuh, yang truk pelangnya. Yang mana ya? Yang dia ini mobil, bengkel mobilnya. Kan ada namanya itu pelang apaan, kurir apa gitu. Itunya tuh baru dibikin kelihatan. Tulisan di box itu, di mobil box. Di mobil box itu kan memang diganti, tapi masih terlalu baru gitu maksud gua gitu. Tidak terlalu di-aging. Iya, tidak seperti terlalu, jadi mobil lama gitu. Iya, misal mobil lama gitu. Okay. Kalau si Miracle Number 7 kan? Saya belum nonton. Di depan itu yang baru kelihatan, tapi di dalamnya tuh dibikin kayak udah lama gitu, bagus gitu. Tapi depan masih terlalu baru, kayak memang di apa istilah, di dress up ya, di dress up untuk di aging. Iya, harusnya kayak gitu ya. Saya belum nonton kalau Miracle. Kalau mencuri dan saleh kemarin saya nonton itu. Miracle juga bagus. Kemudian saya nonton lagi Peaky Blinders. Enggak. Abdul udah nonton? Gue nonton terus berhenti. Saya baru nonton di season 1. Gue berhenti di season 1 itu karena banyak ciuman laki sama laki kan? Tidak ada. Ada, Dur. Season 1 tidak ada. Ada, makanya gue berhenti. Mana ada season 1 laki sama laki ciuman, nggak ada. Ada. Nggak ada, Cing. Coba deh yang nonton deh. Yang season 1 ya? Iya, makanya gue berhenti. Makanya gue berhenti. Season 1 nggak ada. Cing Abdul nonton lain kali. Enggak. Nah, Peaky Blinders yang Inggris. Iya, yang series kan? Iya. Nggak ada season 1 ciuman. Gua ada beberapa yang berhenti gara-gara gitu. Kayaknya kalau kalau cewek cowok ada memang. Maksudnya? Di Peaky Blinders. Ciumannya? Peaky Blinders. Blinders ya. Nah, Peaky Blinders itu ada yang cewek cowoknya ada, tapi kalau cowok-cowok atau cewek-cewek nggak ada. Itu Cing Abdul belum nonton. The Glory, Cing Abdul. Korea. Baru ya? Gua belum nonton sih. Glory nanggung kentang. Iya, kentang sih, tapi Cing Abdul belum nonton, nggak usah. Tak gua nonton dulu. Nanti dia kedua Maret. Song Hye Kyo. Dia Maret. Iya, Song Hye Kyo yang main. Iya, pacar saya dulu itu. Pacar lo? Pacar saya. Dulu kesian dia nangis-nangis. Waktu saya putusin. Goblok. Tapi gue nonton yang ini. Bentar ya, gue lihat ya. Gue udah nonton apa aja ya. Gimana sih cara ngeliatnya? Alice in Borderland. Enggak, karena gue yang pertamanya gue nggak nonton. Apa dong yang Cing Abdul? Cara kita ngeliatnya gimana sih, Dur? Kita udah nonton apa? History apa ya? History ada nggak sih? Saya juga belum sempat tahu yang gitu-gitu. Coba history atau apa ya? Ada history emang? Account? Nggak ada, Dur. Nggak ada history ya? Nggak ada. Trending now. Survivor. Big Four gue belum selesai. Gue belum selesai, baru setengah. Itu juga bagus. Big Four dibilang bagus juga. Dia termasuk yang trending itu kan di Netflix. Iya, trending. Film non Inggris yang trending. Iya, film Indonesia yang trending di luar negeri juga kan. Iya, Big Four bagus juga. Setengah nonton si Chris bagus banget kata gue. Apa? Kristo. Oh ya, Kristo bagus. Kristonya ya. Kristo bagus. Bahkan kan dia tuh berlogat timur. Pelor, iya. Ya, Pelor. Dia berlogat timur. Di situ saya sebagai orang timur mendengar itu tidak terganggu. Itu bagus banget ya. Bagus. Dia
Dan dia memang dasarnya memang jago impersonate ya. Iya, Jadi memang impersonate bukan impersonate. impersonate. Nggak pakai shin. Impersonate kan? Impersonate. Impersonate. Sonator. Bukan impersonate. No. Tulisannya No. impersonate. Impersonate. Bukan sionate. No, sio. Impersonate. Sio mama. Kalau Mama. Sio mama. kelinci api. Anjing. Lo apa ya? Saya tidak tahu. Gua anjing. Gue sio anjing. Saya tidak tahu sio saya apa. Tahu lah, apa kambing mungkin atau kelinci. Zodiak. Berapa tuh tahunnya? 88. Kalau zodiak Aries. Maret ya? April. 6 April. Aries. Kalau Sio saya tidak tahu. Sio Apa? kuda apa mungkin? Naga. Gue anjing gue. Saya apa aja terserah dah. Pokoknya Sio mau apa aja terserah. Nah, sabar, saya tadi mau ngomong apa ya? Naga. Impersonate. Apa? Sio naga. Wih. Naga lu saya. Gila lu. Ih, keren Naga. sekali saya. Naganya naga apa? Naga tanah lagi. Naga ada macam-macam. Kan ada Naga naga. air mungkin saya naga air. Kan ada naga ya, terus tahun itu tanah atau air, api gitu. Oh, digabung dengan unsur Iya. bumi. Kayaknya saya naga Tanah. air deh. Kayak Siriu di Jadi- Senseiya. Jadi nggak bisa ngeluarin api. Naga itu burung apa ular? Ayo lo. Naga ya naga dong. Kenapa dia jadi burung? Kenapa dia Bisa ular? terbang. Ya tetap naga. Tapi naga Cina dengan naga Naga suara. beda memang. Tidak, maksudnya Tapi naga Cina naga juga Cina punya. dengan naga Hollywood beda. Iya, kalau naga Hollywood kayaknya burung. Iya, naga Hollywood tuh dia kayak pterodaktil. Iya, burung punya sayap. Iya, Kalau naga Cina punya juga sayap tapi kecil. Iya. Dan dia kayak ulat, Iya. kayak ular. Iya, itu naga kan? Ah, itu naga Cina. Dragon. Iya. Kalau naga yang di Eragon, yang Iya. di Game of Thrones Iya, itu beda. burung. Lebih burung kan? Bukan burung, pterodaktil, kayak pterodaktil. Ada kakinya nggak? Ada. Iya, ada badannya. Ada. Ada sayapnya. Ada. Ayo, udah itu burung. Masa jenis burung? Lah motor bebek juga Apa? ada kaki, ada sayap, tapi bukan burung, kan bebek dia. Masuk unggas. Enggak, tapi Unggas itu. naga bukan burung dong. Burung. Karena kita sendiri Dia tidak masuk unggas, naga itu. unggas lah. Udah ada kaki, ada badan, ada sayap, bisa terbang, ya itu unggas. Naga itu unggas. Cuman yang bisa ngeluarin api. Emang cuma unggas yang bisa terbang? Iya. Sebentar saya pikir-pikir ada hewan lain. Avian. Yang mengudara. Raja Wali itu masuknya unggas. Unggas. Kalau lawar yang bukan unggas, tapi bisa terbang. Kalau lawar. Kenapa dia bukan unggas ya kelelawar ya? Karena dia itu bukan sayap. Bukan bulu. Sayapnya itu. Nah, sama naga juga bukan bulu. Sayap, bulu. Naga tidak sayap, tidak bulu. Bulu. Tidak bulu kalau naga Sisik, naga tuh sisik. di GOT Sisik. sama di Eragon Naga tuh sisik. itu tidak bulu. Dia kayak kelelawar itu. Hah? Sisik loh. Iya, dilapis sama sisik, tapi setelah sisik itu daging Kulit. itu, kulit, daging. Unggas. Bukan. Coba teman-teman cari naga. Ya orang Nah, hewan juga hewan mitos, kita bertengkar dia masuk keluarga apa lagi. iya. Dia mau unggas, mau tidak unggas, bodoh amat orang dia juga tidak ada. Naga itu tidak ada jadinya. Kayaknya tidak ada deh. Nah, kalau di yang Cina, ular. Ular naga panjangnya, bukan lebarnya. Tapi yang nyanyi orang Indonesia, bukan orang Cina. Kalau yang nyanyi orang Cina bisa kita jadikan rujukan. Ular, berarti kalau kita naga ular. Ular naga. Ya, kalau berdasarkan lagu itu, Ular naga panjangnya. kita bisa menyimpulkan kalau naga itu ular. Ular. Berdasarkan lagu itu. Lagu itu. Tapi kalau berdasarkan pengetahuan orang Cina saya nggak tahu ya. Ya. Tapi kalau dari bentuk kan kita lihat seperti ular. Si naga. Si naga ini. Naga Cina. Iya, terbang-terbang. Ya. Kalau
sembilan naga tuh. Nah, kalau 9 naga itu ular di pemerintahan. Wah. Oh, Langsung nutup baru mata. juga kita ke sini. Iya, iya. 5 sifat Sionaga ada 5. Hah? Gue ada cek di grup. 5 sifat Sionaga. Gue lihat lo ya, sifat lo ya, Dur. Ya. 5 sifat Sionaga. Tapi saya naga apa dulu nih? Enggak, naga general dulu. Oh, enggak. Mana sih, Man? Oh, dia ini. Oke, 5 sifat Sionaga. Ya. Ambisius. Oh iya nih. Ini Iya. anak bener. Ini benar. Ambisius tuh biasanya orang rajin. Ya nggak harus. Ambisius itu untuk memenuhi ambisinya dia rajin. Ada orang yang ambisius males, ada. Banyak, Dur. Kalau ambisius malas ngapain dia Itu ambisius? ambisinya doang. Tapi dipenuhi nggak ambisinya gitu permasalahannya. Oh, saya mikirnya kalau orang ambisius tuh dia akan cenderung rajin mengejar. Ya itu. bagus dong itu. Ya seiring sejalan gitu. Bagus Nah, lo ambisius dan lo rajin, bener oke. Saya tidak rajin. Tapi ambisius. Lo ya ambisius. Bijaksana, nah ini yang enggak. Tidak juga ambisius saya. Saya lebih ke bijaksana sih. Kalau ambisius enggak. Enggak, dia bijaksana yang udah salah ini. Enggak. Abdur itu enggak bijaksana. Menurut gue ya. Bijak sini. Iya. Kurang, mungkin kebijaksanaan itu memang harus dilumuri oleh Ambisius. pengalaman, dilumuri oleh waktu, lo baru bisa jadi Betul. bijaksana. Betul. Karena begitu lo mengambil keputusan, lo akan merefer ke kejadian-kejadian yang dulu. Oh, kalau gue dulu begini, hasilnya gini, gitu. Nah, ini bijaksana memang butuh waktu. Iya, sekarang sudah. Sekarang udah lo merasakan. Dari dulu saya bijaksana. Lanjut. Oke. Tapi ambisius tuh saya juga nggak ambisius. Hah? Saya tuh ngalir-ngalir aja Lo sih. ambisius, tapi bersemangat enggak. Enggak sih, ambisius enggak Ini juga. salah semua. Lo bukan naga kali. Lo 8 berapa sih? 88. Asmara mengedepankan logika. Ah, betul. Kalau itu betul. Itu bener banget. Jika akan terjebak di toxic relationship. Aduh tuh. Saya selalu begitu. Asmara itu lo mengedepankan logika Iya. dibanding asmaranya. Iya. Tapi begitu sudah terlibat dalam sebuah asmara, lo akan setia. Enggak juga ini. Wah, setia banget saya. Ini enggak juga. Enggak Tidak, juga. saya tuh lo memang dalam hubungan terlalu logik. Jadi kadang saya tidak bisa memahami perasaan-perasaan yang, dan memang itu saya belajar akhirnya. Jadi kayak kepekaan saya itu tidak peka terhadap pasangan. Kadang jatuhnya jadi tidak romantis, tidak ini, tidak ini. Tapi karena memang saya logik aja, maksudnya kayak misalnya kayak ngobrol. Menurut saya setiap hari kan ngobrol. Jadi nggak harus ngobrol juga. Iya, tapi ternyata menurut pasangan ya kita butuh ngobrol yang menurut itu tuh ngobrol yang benar-benar tidak melakukan apa-apa, yang kita ngobrol dari hati ke hati dan segala macam gitu. Obrolannya? Ya obrolannya mungkin ada sesuatu yang pengen diobrolin. Oh. Yang menurut saya kenapa tidak ngobrol aja, kan setiap hari kita ngobrol gitu. Nah, tapi itu tidak peka, saya itu tidak peka karena di logika saya mengatakan bahwa ya kalau ngobrol ya ngobrol gitu, apa susahnya ngobrol gitu. Tapi kan tidak semua orang berpikir seperti itu, gitulah. Memang betul kalau Mengedepankan asmara, mengedepankan logika. iya. Gue ngobrol sih, gue sama istri gue tuh setiap hari pasti ada waktu ngobrolnya. Paling nggak pagi dah. Paling nggak pagi-pagi tuh. Bangun tidur jam 5:30 jam itu tuh gue tuh ngobrol aja, gue sambil ngopi. Ngobrolin apa aja. Kadang-kadang ulangan obrolan kemarin diulang lagi. Tapi yang nggak habis jadi topik pembicaraan adalah kita ini harus bersyukur ya. Iya, taruh baru ngomongin dulu lagi. Dulu kita kayak gini tuh, itu nggak habis-habis diomongin, Dur. Gue ya. Iya. Kalau gue ya, kalau udah kehabisan topik pembicaraan ya udahlah.
Kita Iya, harus bersyukur. sama. Saya juga topik pembicaraan tuh pasti berkisar itu tentang bersyukur, Iya. tentang mengingat bagaimana dulu seperti apa gitu-gitu. Iya. Nah, maksud saya itu begini. Kalau yang obrolan gitu ada, Cing, memang. Itu setiap malam. Ketika anak sudah tidur, kita ngobrolnya begitu memang. Kadang kalau anak tidur siang, kita lagi berdua doang ngobrolnya begitu-begitu. Tapi yang dimaksud sama pasangan tuh tidak yang gitu. Yang gimana? Ngobrol yang gimana? Dulu gue juga bingung udah jadinya tuh. Yang ngobrol yang mungkin Membahas sesuatu gitu. iya dia merasa sesuatu atau apa yang Misalnya yang- dah. Misalnya dah. Ya misalnya apa? Saya omongin rahasia keluarga dong. Enggak, ya bukan detailnya. Misalnya ya kalau ini nih istri itu mau ngomongin temannya. Oh enggak, itu enggak masuk. Gue itu termasuk yang enggak. Ngomongin soal kita. Oh gitu. Oh. Ngomongin soal perasaan istri kepada suami, suami kepada istri gitu. Oh. Lu kesah ya. Keluh kesah. Ya, keluh kesah atau curhat atau apa, pokoknya tentang yang kita berdua gitu. Bukan tentang lain-lain. Itu kan udah di bagian yang ngomongin bersyukur. Nah, iya, menurut saya itu bisa diobrolin, tapi logika saya mengatakan begitu, tapi ternyata tidak gitu. Itu tuh memang saya tidak peka aja. Maksudnya itu harusnya saya lebih menaruh perhatian dalam obrolan atau apa sehingga itu bisa tersampaikan gitulah kurang lebih. Nah kalau misalnya gue tuh, misalnya dia mau ngomongin tentang temennya gitu ya. Karena gue kurang suka juga dengerin apa namanya tuh permasalahan orang lain gitu. Cuman karena ini ada nyangkutnya sama istri gue gitu. Ya. Jadi istri gue tuh terpaksa mungkin karena dia orang yang memang cerita. Ini gue cuma cerita doang nih Bu ya gitu. Nggak apa-apa gitu, nggak maksud apa-apa gitu. Karena gue kalau diceritain kayak gitu tuh gue akan berpihak kepada orang yang diceritain. Kenapa dia begini gitu, akhirnya ngobrolnya dia. Misalnya dia lagi bermasalah sama temennya nih. Nah gue memposisikan gue sebagai temennya, sebagai lawannya nih. Mungkin karena begini, mungkin karena begini gitu. Jadi kadang-kadang istri gue kurang enak, kok lo jadi belain dia gitu. Makanya dia bilang ini gue cuma cerita doang ya. Nggak usah analisa. Kenapa kalau dia analisa kok jadi salah gue gitu. Tapi jadi bagus juga sih begitu-gitu ya. Gue selalu posisi mungkin dia gini gitu. Ya. Apalagi kalau ngobrol berantem di ada perselisihan lewat WA. Nah gue ini nih coba nih, ini nadanya gimana nih kalau lo yang baca nadanya gimana gitu. Kan tergantung nada kan. Kita baca WA ini tergantung nada kita sendiri, tidak sesuai dengan apa yang lo maksud. Ya. Misalnya lo nih, Abdur. Coba pakai nada sedih. Mana nah? Oke, mana ya? Yang tadi pagi aja. Nggak usah dong. Yang Coba ini saya pakai nada sedih yang tadi mana? pagi. Yang tadi pagi aja kan gampang. Mana? Ini. Aman ya ini, Cing Abdel ya. Aman ya, nanti sore jam 16. Benar, sama, sesuai dengan yang gue maksud. Ya, saya balas nih. Ya. Cing Abdel kalau saya balas itu Cing Abdel. Gue bilang gini, siap Cing. Saya 1:30 di Cikini dulu. Beres dari situ nanti ke Palapa. Benar juga nadanya. Benar. Siap. Posisi terakhir di mana nih Mas Abdur? Nggak jawab. Karena saya nyetir. Nggak datang lagi nih kata gue gitu. Terus waktu saya naik tangga saya balas tuh. Di mana ya? Nggak ada yang ini. Ini yang salah yang gue hampir ini. Mulai dari Wednesday deh. Nggak, ini yang ini nih. 23 Desember. Setelah kejadian 22 Desember. 23 Desember. Sabar. Mas Abdur baik-baik aja kan? Ya. Gitu. Ya. Nadanya. Iya. Coba Mas Abdur. Yang saya balas. Baik-baik. Yang saya balas, Cing Abdel baca yang saya balas. Kan saya baca punya Cing Abdel.
Mas Abdur baik-baik aja kan? Lo menangkap nada gue gimana? Saya waktu banyak, Mas Abdur baik-baik aja kan? Oh khawatir. Ah iya. Saya nangkap ini khawatir. Iya. Cing, maaf ya, ada sedikit kejadian nih kemarin. Begitu dibacanya tuh. Ya. Tapi udah aman. Sorry, baru bisa ngabarin. Nah iya betul juga nadanya. Dan gue, wah ini ada masalah berat ini. Gitu. Ada masalah berat nih, ada apa ya? Gitu. Tidak terlalu berat sebenarnya, tapi memang dia menyangkut dengan ketiduran aja ternyata. Ya, dan ada beberapa hal yang lain yang tidak bisa saya ceritakan lah. Yang penting aman, gue bilang gitu. Iya udah. Ya namanya. Ada yang salah. Kalau ada misalnya, ada apa? Ada apa Dur? Ada apa Dur? Kan bisa gitu. Ya. Ada apa Dur gitu. Banyak terjadi selisih paham gara-gara nada di WA. Ya. Itu bicara suami istri lah, ngomongin anak. Sekarang udah mulai tambah kompleks kalau gue ngomongin anak karena usia udah lumayan makin dewasa. Ya omongan yang semada ini ya masih sekitaran segitu-segitu aja, masih kejauhan untuk ngomongin dia nanti belasan gitu. Iya betul. Masih palingan ngasih nyari sekolah playgroup di mana, ini di mana gitu. Nah kalau sekarang gue tuh udah agak. Latisha nih SMA ya? Mau masuk SMA. Udah SMP kelas 3 ini? SMP kelas 3. Terus juga udah mulai banding-bandingin adik sama kakak gitu. Khawatir, kok kakak dulu nggak kayak gini ya gitu. Dengan adiknya gitu. Oh. Ya ada perbandingan lah gitulah ininya. Terus ngadepin yang umur belasan tuh, kalau gue nonton film-film yang punya anak umur belasan yang kayak lagi asik sendiri, cemberut aja, nggak mau gabung sama orang tuanya. Dia kan umur belasan tuh kalau di luar negeri. Iya. Wah ini anak gue nih kayak begini nih, gitu dong. Iya. Istri gue nanya ke teman-temannya ya kayak gitu semua Dur. Padahal kalau dia ketemu nih rame banget. Latisha nih ketemu sama teman-temannya itu rame banget gitu. Ya mungkin ada hal yang lagi dipikirkan atau ada hal yang pengen memang direnungkan sendiri, apa begitu mungkin. Masa semua anak-anak, maksudnya temannya Ria juga merasakan hal yang sama dengan Ria. Iya mungkin begitu. Karena jadi kalau umuran segitu sama semua Dur. Kalau ada pun yang tidak sama itu anomali kata mungkin ya kalau menurut gue. Orang semuanya kok orang ketemu rame, giliran ntar sampai rumah ya udah diri nggak mau. Iya mungkin. Nggak mau cerita. Tapi ada temannya dia yang ceritaan orangnya ke ibunya dan itu kayaknya satu-satunya gitu. Kalau saya mengingat saya zaman SMP, iya sama. Tapi memang tidak bisa disamakan kita dan anak sekarang ya. Maksudnya orang tua kita dulu kan tidak seperti orang tua sekarang yang terbuka pada anak kan. Iya. Kayaknya gue dulu gitu juga deh sama ini. Iya, saya dulu ya ada waktu-waktu yang memang saya lebih senang sendiri di kamar seharian. Kadang di luar, tapi saya cuma duduk-duduk doang. Enggak ngelakuin apa-apa, kayak di teras di samping rumah gitu, di dekat tempat cuci piring. Saya cuma duduk doang gitu. Nggak nyuci? Nggak nyuci. Iya, masa dimarahin, lu ngapain sih? Saya duduk doang. Iya, padahal piring ada banyak. Mikir sampai sore, kadang-kadang gitu. Mikir apa SMP ya kita ya? Kalau saya dulu tuh mikir kayak banyak hal. Jadi misalnya kayak mau sampai kapan ya saya belajar kayak begini. Terus kayak saya SMA di mana ya? Wah, gue gak kepikiran tuh. Terus Kalau gue mah ngerasa udah gede aja gue SMP tuh. Terus kayak kawan-kawan saya ini di sekolah tuh beneran baik nggak ya, gitu-gitu. Kalau gue ngerasa udah gede banget ya SMP tuh, karena gue berangkat sekolah tuh udah ngerokok tuh. Oh saya belum.
Padahal begitu gue lihat anak ya buset dah, pengen gue gejek banget Saya itu. ngerokok. Bener pengen gue gejek banget Saya itu. ngerokok SMA kelas 3. Kayak nongkrong-nongkrong di pinggir jalan tuh di situ tuh. Misalnya kan ya. Udah tahu kita naik mobil kan ya. Dia nongkrong gitu. Bisa sih, maksudnya emang bisa lewat, tapi lo kalau terjadi sesuatu, lo kelindes lo mati, gue bilang gitu, ini sekarang nih. Tapi dia emang nggak mau minggir. Kayak kayak dia nggak mempan dilindes gitu, kayak nggak mempan dilindes. Setelah gue inget-inget lagi, ya dulu juga kayak gitu deh kayaknya deh. Dulu gue juga kayak gitu deh. Kayak gitu, berarti buset dah. Maksudnya orang tua gedek juga ngeliat kelakuan gue ya. Iya. Kayaknya sih iya dah, gedek dah. Menurut saya itu sih, maksudnya kedewasaan tuh dia karena kita mengalami dalam hidup perjalanan apa segala macam. Jadi makanya kadang kalau saya kayak ngelihat anak SMA, anak SMP, SMA deh yang ini nih, saya mewajarkan, maksudnya bukan mewajarkan, tapi saya paham banget. Yang mana? Misal yang apa? Anak SMA ngapain? Misal kayak ini yang paling sering saya temui ya, anak SMA itu kalau dia naik KRL bersama teman-temannya, nggak bisa tuh ceritanya pelan-pelan tuh. Suaranya itu satu gerbong pasti denger. Cerita gede-gede, ketawa-ketawa ini. Seolah-olah seperti kayak lu hargai dong ini penumpang yang lain. Mungkin capek, ada yang mau istirahat, ada yang mau ini. Tapi mereka masa bodoh aja gitu. Nah tapi menurut saya zaman SMA juga begitu. Saya tidak tahu kenapa. Apa karena sensitivitas untuk memahami orang lain itu tidak begitu segede sekarang ketika saya SMA dulu. Iya. Jadi kayak bodoh lah orang ini gua gitu, kenapa lu yang sewot gitu lah. Sama guru juga dulu gue di usia berapa baru gue merasakan, aduh jadi guru ternyata perjuangan yang sangat menyedihkan gitu. Iya, apalagi gue pulang bareng sama guru SD tuh, pulangnya hampir bareng gitu bareng. Dia tuh rumahnya tuh jauh Dur. Rumahnya tuh mungkin 3 kali lipat jarak rumah gue ke sekolah gitu. Dia jalan kaki, Buradinem namanya. Dan gue tidak pernah memikirkan, wah gila kasihan ya gitu ya. Setelah kesini-sini, jadi guru kasihan banget ya. Gue tuh ngerasa tuh guru tuh kerjanya ya udah di kelas. Di kelas doang gitu. Enak banget sih ya jadi guru kayak begini, nyuruh-nyuruh segala macem gitu. Padahal mau ulangan dia mikir bikin pertanyaannya, selesai ulangan dia mikir meriksanya. Kita ngerjain soal yang dikasih ke kita doang, dia meriksa semua yang ada. Dia setor nilai ke wali kelas. Apalagi kalau dia guru mapel sekalian jadi wali kelas juga. Dia nulis itu raport 30 anak itu. Segala macamnya gitu. Jadi guru emang capek banget. Apalagi kayak saya tadi mau bilang apa ya? Masalah tadi Cing Abi bilang guru tadi itu ya. Dulu SMA juga. Ya, saya sekolah juga. Ya itu tidak terlalu paham masalah bagaimana susahnya seorang guru gitu kayak. Iya. Ya biasa-biasa aja gitu. Tapi guru ternyata enak dia kerjanya. Ya sekarang baru saya rasa bahwa wow, ternyata perjuangannya dia dulu tuh luar biasa. Tapi memang di masa remaja itu mungkin segelintir remaja aja yang bisa merasakan itu gitu. Ya. Kebanyakan dari kita adalah kita tidak bisa memahami dari sudut pandang orang lain. Iya. Dunia tuh ya sekitaran kita aja. Iya, saya dan teman-teman saya aja. Pokoknya itu aja gitu. Itu aja udah. Saya tidak peduli sama yang lain gitu. Iya. Makanya ketika ada remaja yang muncul dan bisa merasakan itu yang lain, ya, luar biasa sih. Luar biasa. Makanya gue kayak kalau dulu tuh kita punya teman kayak gitu dibilangnya so alim loh, so gimana lah gitu ya. Iya. Padahal itu jauh melompat. Harusnya begitu. Udah bisa berempati kepada orang gitu ya. Iya, kayak kita mau melakukan kenakalan, vandal lah. Itu kenakalan paling remeh itu vandal lah. Kita vandal ke dinding kelas, ke dinding apa, ke meja apa itu. Selalu ada saja kan teman yang kayak, kasihan tahu ntar nanti yang
ngechat apa Ngechatnya, yang ini. iya. Kita tuh reaksi kita adalah alah, ini tidak asik kau jadi kawan. Iya. Iya. Tidak memikirkan dari sudut pandang yang lain, betul. Gambar-gambar penis gitu kan. Iya. Kayaknya keren gitu dulu ya kalau berani gitu ya. Di Kalau- toilet. Nah, gue pernah di SMP. Saya Ada gambar gitu ya. Terus mau dihilangin itu. Tapi caranya adalah dengan cat yang sama, dia ikutin gambarnya gitu. Jadi malah keren. Berarti kalau di berarti saya itu, Cing, kami pakai paku. diseret gitu. Iya. Jadi kalau dia papan tulis, dia blackboard, sisa-sisa kapur itu kita hapus. Kita bikin pertama nggak kelihatan tuh. Guru nulis apa segala macam. Hapus papan, begitu Kelihatan. hapus papan kelihatan lah. Gitu. Sama whiteboard juga sama. Kita pakai itu ntar spidol. Begitu dihapus, hitam-hitamnya itu akan membentuk gambar itu gitu. Titit. Ngapain ya dulu ya, kayak Nggak tahu, merasa keren aja gitu kan. Nggak tahu sih. iya kenapa itu gitu yang digambar gitu untuk Nggak untuk tahu menunjukkan apa ya gitu ya? Saya nggak tahu juga kenapa ya. Menunjukkan apa, ya? Simbol keperkasaan nggak tahu. Saya nggak tahu. Apa ya penyebabnya? Kenapa? Orang pada seneng banget anak-anak umur segitu gambar-gambar titit gitu di. Iya. Tulis nama saya dibanding gambar titit lebih sering tulis nama. Tulis nama saya di tembok, di meja, di atap sekolah. Ngapain lo ke atap sekolah? Saya pernah di atap sekolah. Di seng. ininya Eternit. Apa Tidak, di seng. atapnya? Di seng di atas. Lo ngapain tuh? Si yang baca siapa? Waktu- Orang yang dari pesawat. Oh, Enggak, ya. enggak. Waktu upacara kan kelihatan. Kan kita upacara di lapangan. Itu gedung lantai gedung satu lantai. Kita kan gedung itu di sebelahnya lapangan upacara. Ya. Sengnya itu kelihatan. Oh. Jadi Nama lo gitu. seng gede. Kan ketahuan. Nama teman-teman, nama dipanggil? bukan nama saya, nama geng saya. Saya tulis di situ. Waktu upacara ditanya sama kepala sekolah, itu siapa itu yang coret itu? Nggak ada yang ngomong. Itu apa ya dari kita ya Dur ya? Iya, Apa iya. ya? Ininya ya? Apa sih aktualisasi diri itu? Tidak tahu juga sih. Untuk apa ya gitu? Untuk apa gitu? Ya, itu nggak tahu. Mungkin Pasti di perjalanannya psikologi begitu ya. ada itu ininya, ada teorinya itu. Di umur-umur segitu melakukan itu tuh untuk apa gitu ininya? Kegunaannya mungkin tuh karena ini kita kali. senang, tapi emang kita senang kan? Ada senang, oh iya gila keren gitu. Ada gitu. Iya, karena mungkin rasa pengen menonjol mungkin. Rasa pengen Kayak menabrak tunjukin- aturan itu keren gitu Dur, dulu. Kayak kalau kita bisa menabrak aturan, Iya, kayak keren gitu, padahal Iya. berak. iya karena pengen menunjukkan Kekuasaan, wah bener loh. Keperkasaan. apa menunjuk eksistensi. Kita nih Eksistensi. ada loh, kita nih karena mungkin saya tidak bisa menonjol di hal lain. Oh mungkin ya, itu yang mungkin ya. Kemudian itu yang saya lakukan. Salah satunya mungkin itu ya. Nggak bisa menonjol di. Kalau yang olahraga ya olahraga, menonjol di olahraga ya dia udah nggak usah gitu-gitu juga Udah terkenal di udah sekolah. terkenal di sekolah. Oh mungkin itu ya. Ada yang pintar, ya dia nggak perlu gitu juga, orang udah tahu dia pintar. Iya. Terkenal di sekolah. Yang ganteng, yang cantik, terkenal di sekolah. Iya. Yang saya ini olahraga tidak bisa, pintar tidak pintar-pintar sekali, pas-pasan, kaya juga tidak, muka juga pas-pasan. Harus ada sesuatu yang dilakukan. Apa yang bisa saya tonjolkan? Ya saya coret sekolah. Kayak Ya begitu. ngerokok. Tapi karena itu kemudian saya paham kalau saya ketemu di jalan kayak nyebrang sembarangan aja gitu. Kadang nyebrang sambil ngobrol sama temennya atau apa. Di saat kita posisi lagi buru-buru atau apa, saya paham sih. Saya mengerti maksudnya. Ya sudahlah, dia memang masanya dia. Iya. Yang masanya begitu. Gue cenderung memahami sih. Banyak yang akhirnya, oh kayak gue dulu juga begitu.
oh mungkin orang ini pengen ini, orang pengen ini gitu. Dengan memakai pengalaman gue yang dulu, jadi nggak terlalu gedek gitu. Iya. Jadi nggak terlalu sebel gitu. Ada sih sebel-sebelnya. Iya. Kayak misalnya gue ketemu anak umur 20-an Dur, sekarang. Mungkin 5, 6, 7, 8, 9, 10 tahun yang lalu, kalau gue ketemu anak 20 tahun terus ngomongnya gue lu, kalau gue gedek. Oh, kalau sekarang gue udah enggak gue. Biasa aja. Udah biasa aja. Ya emang udah masanya gitu dia. Kalau anak umur 20 tahun, ben sama gue tuh 33 tahun Dur. 33 tahun. 33 tahun gitu. Ngomong gue lu itu, gue ada di masa dimana ngomong gue lu itu tidak boleh dilakukan sama orang yang udah tua. Itu apa? Pakai aku, saya. Ini gue nih ya, yang di Betawi pun nggak ada, gue nggak berani gue ngomong gue lu ke orang yang lebih tua. Jadi pakai saya. Tidak, bukan aku. Saya dia. Aye. Aneh itu termasuk salah satu untuk menetralkan gue menghormati lo nih, ngomongnya aneh. Sebelum Aye juga. Aye sopan nggak? Aye, anak SBY. Ahaye, itu ahaye. Iya. Sabar, aye. Kalau aye itu sopan tidak? Saya ya, sopan. Sopan juga. Ya, gue itu hanya bisa dilakukan oleh teman-teman akrab, sepantaran, atau yang lebih, atau malah nyebut euk itu kan gue dibalik. Ya. Nah itu juga ngelemesin tuh. Itu ngelemesin. Oh, euk tuh Untuk ngelemesin ngomong gue ke orang yang tua. Gitu. Jadi cenderung sopan. Cenderung sopan gitu. Cuma kalau udah ngomong gue, lu itu gak pantas ke orang lebih tua. Orang yang lebih tua. Dulu ya, gue ada di masa itu. Nah sekarang udah nggak ada itu. Nggak ada. Udah anak itu ya gue lu aja gitu. Akhirnya gue juga gue lu aja ini. Si temannya Latisa datang gue lu. Waduh. Beda kan. kan. Kalau anak-anak Cikal pasti paham lah. Iya. Apa? Tapi orang daerah datang ke sini nganggapnya gue. Nah itu gue malah sering gue-eluin sama orang daerah yang ini, yang masih muda. Karena dia nggak tahu kali bahwa gue elu itu adalah omongan untuk sepantaran. Dia ngerasa Jakarta ya gue elu aja gitu. Oh sorry, orang daerah ini di luar gua lu yang tidak memakai bahasa gua lu. Begitu masuk nih ngomongnya gue lu doang gitu. Gue akan ngomongnya, oh mungkin dia nggak tahu gue lu itu untuk yang sepantaran. Tapi anak-anak ini juga udah pada gue lu ya kan. Lo sering kan ketemu anak-anak muda? Ya, tapi dia gua lu tapi pakai bang. Iya, itu. Bang, lu rumah di mana, Bang? Nah, itu. Kayak gitu. Dulu mah kagak ada deh. Kalau Bang, abang rumah di mana gitu. Nggak ada, Bang, rumah lu di mana? Nggak ada. Bang, abang tinggal di mana gitu. Oh, saya pikirnya tidak akan mengeluhkan si abang. Saya pikir itu biasa kayak, Bang, lu rumahnya di mana, Bang? Nah, kan. Lo termasuk yang mana nih anak-anak ini? Saya. Iya kan? Lu nggak pantas dipakai untuk yang lebih tua kan? Iya. Anak zaman lu adabnya lebih bagus kayaknya. Hah? Ada zaman lu adabnya masih diterapinnya masih. Tapi sabar. Semisal saya lebih muda, saya pakai, Bang, abang tinggal di mana? Cing Abil jawabnya gimana? Gue. Oh, gue. Oh, tetap gue lu, pakai gue lu aja. Iya, karena gue lebih tua ya, kayak gitunya. Oke. Boleh gue eluin lu. Oke. Ya sekarang saya pikir Cing Abil juga jawab, iya abang tinggal di. Kayak ini sok manis banget nih abang-abang ini. Sama adek. Dan kalau cewek cowok nggak apa-apa, ini cowok-cowok geli banget. Iya. Gitu, tapi itu perubahan Dur yang harus kita terima. Betul. Karena gue yakin anak-anak itu juga tidak ada maksud kurang ajar. Tidak ada maksud kurang ajar, dia merasa bahwa itu adalah bahasa yang biasa gitu. Iya. Udah biasa, ya karena dia ngerasa udah mungkin zamannya udah apa sih istilahnya egaliter ya. Apa namanya? Apa tuh egaliter? Nilai-nilai egaliter yang persamaan lah gitu loh. Tidak ada hierarki segala macem gitu loh.
Itu udah diajarkan di sekolah juga. Maksudnya kan dulu kita sekolah diajarkan untuk dengerin guru doang. Sekarang udah diajarkan untuk saling debat. Mungkin itu berubah lah ininya, apa namanya, suasana dunianya anak muda tuh udah berubah gitu. Jadi ya wajar-wajar aja kali ngedebat orang tua gitu. Orang gue di sekolah juga diajarin untuk saling berdebat gitu. Ya. Kita kan nggak diajarin tuh waktu itu saling berdebat. Kita dengerin aja udah. Iya, saya tuh kadang-kadang kayak awal saya ke Jakarta lah ya, saya tuh sulit memahami kapan anak-anak Jakarta menyematkan abang ke komika senior gitu, ke komika yang lain. Contoh lah, misalkan kayak Bang Ari itu, sampai sekarang dia panggil Panji ya Bang Panji, dia panggil Ernest ya Ko Ernest. Gak pernah dia Ko Panji, gak pernah Ko Panji. Ko Panji pernah nggak ya? Sebentar saya pikir-pikir dulu ya. Bisa nggak saya minta waktu 30 menit saya pikir itu? Terus? Tapi kayak Ge Pamungkas lebih muda, jauh lebih muda bahkan lebih muda dari saya Ge Pamungkas. Tapi panggil Panji Ji aja, Ji. Panggil Ernest, Nes aja, nggak pernah panggil Ko. Iya. Jadi itu kadang waktu awal mula saya di Jakarta tuh saya bingung kayak ini kita panggil abang tuh apakah karena dia lebih tua atau karena apa gitu. Kok ada yang tidak memanggil bang, ada yang manggil bang gitu. Kalau di Pisangan yang dipanggil ini gue ya, Pak, ya waktu gue kecil. Ya tidak semua yang tua dipanggil abang. Kalau dia nggak sangar, nggak ada prestasi, yang biasa-biasa aja itu panggil nama doang. Gitu. Kita manggil bang sama orang yang preman kayak gitu. Oke. Jadi ada sesuatu yang dianggap oleh orang itu dia akan dipanggil dia bang. Abang-abangan. Iya. Baru dia dapatlah gelar bang itu. Gitu. Berarti BCA tuh sangar dia ya. Karena dia bang. Ya, dapat gelar. Bang BCA. Bang. Pakai K. Bang baca. Baca apa bang? Iya. Gitulah. Ini berapa nih? 1 jam 10 menit. Oke, kita udah mau maghrib juga ini. Oh ya sudah. Ya, habis maghrib kita belum lanjut apa-apa lagi. loh ini. Belum ada kita yang obrolin. ngomongin ini. Oke, nanti habis maghrib Oke. kita lanjutin ya. Kita lanjutin. Ya. Baik. Lo ada pulang nggak? Enggak kan? Enggak. Ya aman. Kan malam minggu. Iya. Oke teman-teman, sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih banyak sudah terus ini. Semoga setrika-setrika kalian yang katanya Cing Abdul sudah menumpuk sampai setinggi Monas itu, Iya. sudah rapi semuanya, gitu ya. Kurang sih masih. Ayo masih kurang, Iya. nanti kita tambah lagi. Sampai jumpa di Ngabdur selanjutnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu panas.